Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu ada menyertai kita hari demi hari. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu bersama dengan kami, terima kasih, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Dan untuk pagi ini kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Di Alkitab fisik ayatnya terdapat di ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, 33 orang penambang terjebak di kedalaman 700 meter di bawah permukaan bumi. Peristiwa ini terjadi di tahun 2010 di San Jose, Chili. Di saat tanah pertambangan itu runtuh, para penambang tidak tahu apakah mereka akan selamat. Suasana gelap, kekurangan makanan, dan suhu yang panas membuat sebagian mereka berputus asa. Tapi ada seorang bernama Jose Henriquez yang mengajak semua penambang itu untuk berdoa bersama-sama. Mereka memohon kepada Tuhan, meminta mujizat supaya mereka dapat diselamatkan. Setiap hari mereka berdoa, hingga akhirnya pada hari ke-69 mereka semua berhasil dikeluarkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau mereka semua putus asa dalam keadaan terjebak itu, maka ceritanya mungkin akan berbeda. Tapi karena mereka berdoa dan berpengharapan, maka mereka dapat melewati semuanya. Dalam Keluaran pasal 6 ayat 9 ini tertulis, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Ketika Musa berbicara dan menyampaikan janji firman Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang dalam perbudakan di Mesir, bangsa Israel tidak percaya kepada kata-kata Musa. Mereka juga tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan. Tertulis dalam ayat ini, mereka tidak mau mendengar dan tidak mau percaya. Dan penyebab dari sikap mereka adalah karena mereka putus asa oleh sebab perbudakan yang berat itu. Keputusasaan bisa menutup hati kita terhadap janji firman Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel ini yang putus asa, dan keputusasaan itu telah menguasai hati dan pikiran mereka. Dalam kehidupan kita, seringkali masalah berat atau kesukaran yang hebat membuat kita merasa bahwa tidak ada jalan dan kita putus asa. Dan saat kita putus asa itu kita mulai meragukan akan janji firman Tuhan. Kita mulai meragukan kuasa Tuhan, tidak lagi percaya bahwa ada harapan, tidak percaya bahwa akan ada pertolongan bagi kita. Selalu ada alasan bagi setiap orang untuk menjadi putus asa. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita memiliki iman, maka tidak ada alasan untuk kita menjadi putus asa. Sebab di dalam Tuhan ada pertolongan, ada sumber kekuatan, ada jalan keluar, ada mujizat yang dapat kita alami. Keputusasaan hanya akan menghalangi kita untuk melihat karya Tuhan yang akan terjadi di tengah situasi yang sulit. Tuhan tidak pernah lupa akan janji firman-Nya. Dia tetap setia dan dapat menggenapi firman-Nya dengan kuasa-Nya yang ajaib. Firman Tuhan selalu benar,
kasih setianya tidak berkesudahan. Firman-Nya itu pasti terjadi, pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang begitu tertekan dengan berbagai keadaan hidup, dengan situasi yang kita alami. Persoalan mungkin datang bertubi-tubi, menekan kita dengan begitu berat, membuat kita putus asa. Tapi mari jangan berhenti di putus asa. Bangkitkan iman, berdoa dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Allah pencipta kita, sanggup menolong dan memberikan jalan keluar buat setiap kita yang mau berharap dan percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, membangkitkan iman kami, dan memberikan kami sukacita untuk kami jalani kehidupan ini dengan penuh semangat, bukan dengan keputusasaan, tapi dengan pengharapan di dalam Tuhan. Engkau sanggup melakukan segalanya, dan Engkau dapat mengubah keadaan kami sekejap saja, seperti memutar telapak tangan. Mujizat-Mu dapat kami alami. Ajar kami untuk sabar menantikan pertolongan-Mu Tuhan, dan tetap setia percaya dalam keadaan yang sulit yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Berkati kami agar kami jadi berhasil, dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah setiap kami Tuhan, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami mujizat-Mu yang heran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah, kasih karunia dan persekutuan di dalam Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.